Akhirnya, Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Mojokerto menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, Kota Mojokerto. Tersangka inisial R tersebut merupakan mantan Direktur Operasional di PT BPRS Kota Mojokerto. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TEP 02M547-FD1-10-2023 tanggal 5 Oktober 2023, perempuan warga Kota Mojokerto ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam penetapan tersangka tersebut tersangka belum dilakukan penahanan. Berdasarkan proses penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020, tim penyidik Kejari Kota Mojokerto telah mengumpulkan alat bukti dan sejumlah barang bukti. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut membuat terang tindak pidana sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Kejari Kota Mojokerto menetapkan mantan Direktur Operasional PT BPRS Kota Mojokerto. Dari hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah, BUMT, Kota Mojokerto tersebut, sementara ini ditemukan potensi kerugian senilai 30 miliar rupiah. Modus operadinya yakni tersangka turut menyetujui pembiayaan dan proses restrukturasi pembiayaan. Tersangka R diduga telah melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menyetujui proses pembiayaan maupun restrukturisasi pembiayaan, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan PT BPRS Kota Mojokerto. Tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sampai dengan saat ini tersangka telah kami periksa dan telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Jabatannya sebagai Direktur Operasional di PT BPRS. Perkara ini yang kami telah temukan potensi kerugian keuangan dalam perkara ini sebesar 30 miliar. Jadi dalam perkara ini masih ada banyak tersangka yang kami tetapkan sebagai tersangka dan insya Allah minggu depan pun akan ada tersangka lain. Tapi untuk saat ini baru hanya tersangka